kenapa terjadinya peperangan Uhud? Karena kaum muda waktu itu yang bersemangat ingin melaksanakan peperangan di luar kotanya, tetapi ada pedang yang retak, ada tulang yang retak, ada benteng yang kuat, pertahanan yang kuat, kemudian juga ada gajah yang masuk ke dalam kubangan atau pedang yang Kita ada di Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pemandangannya ini pagi ini jarang sampai muter-muter kayak gini nih. Lagi disambut banget ayah bunda kayaknya nih. Datang ke sini alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ayah bunda, ini destinasi pertama kita datang ke sekitaran kota Uhud, Gunung Uhud. Gunung Uhudnya itu yang mana? Ini yang sepanjang ini nih. Depan sampai ke pojok bagian sana, Uhud itu dikatakan Uhud menyendiri ya. Berbeda dengan gunung-gunung yang lainnya, biasanya ada temannya di samping kiri, samping kanan, tetapi Uhud ini satu baris kayak gini. Sepanjang 7 km. Nah, perang Uhudnya kita akan ngobrol insya Allah di daerah mana dan kenapa terjadi daripada peperangan Uhud itu sendiri. Nah, kalau misalkan untuk gunung yang kecil ini Gunung Rumat, disimpannya para 50 pemanah di bagian sini. Ya, di bagian atas ini. Dulu enggak. Apa namanya, kalau ada pun benteng di bagian depan. Benteng tanda daripada di luar kota Madinah. Kalau sekarang ini. Oke, ya bunda sekalian. Jadi kita ngobrol mungkin bikin singkat banget, sesingkat mungkin. Kenapa terjadinya peperangan Uhud? Karena kalahnya di peperangan pertama, yaitu perang Badar. Perang Badar, kaum muslimin bisa memenangkan peperangan dengan jumlah yang terbatas sebanyak 413 orang saja. 314 orang saja yang ikut dalam peperangan Badar, dan itu pun dalam keadaan berpuasa, tidak ada niatan untuk melaksanakan peperangan sama sekali, melawan 1000 orang. Dari jumlah yang seperti itu, 314 orang bisa memenangkan peperangan, dan para gegeduk ataupun pembesarnya banyak yang meninggal dalam peperangan Badar yang awal itu. Banyak kerugian bagi kaum Quraisy, salah satunya akses dagang mereka. Akses dagang daripada Quraisy itu biasanya berdagang menuju ke Syam, yang mana akses 5 negara yang sekarang sudah terpecah menjadi akses yang sudah terpecah menjadi 5 negara sekarang. Syam itu dulunya Jordan, Palestina, dan juga Mesir ya, dan beberapa negara yang lainnya sekarang sudah terpecah. Dah, dengan kalahnya peperangan tersebut, orang Quraisy tidak bisa berdagang lagi menuju ke Syam. Sehingga mereka berkumpul dalam 1 tahun untuk merencanakan peperangan selanjutnya, balas dendam ya. Balas dendam, berkumpullah sebanyak 3000 pasukan, lebih banyak daripada sebelumnya. Kaum muslimin pun di sini tidak tahu mereka akan melaksanakan peperangan. Setelah mereka siap, kaum Quraisy berangkat ke sini. Di pertengahan jalan baru kaum muslimin itu tahu, baru Nabi Muhammad itu tahu. Tanpa lama Nabi Muhammad mengumpulkan kaum muslimin di satu tempat untuk memikirkan dan mengobrolkan tentang bagaimana kita bisa memenangkan dalam peperangan Uhud ini. Maka diobrolkan berapa jumlahnya, bagaimana strateginya, dan di mana akan dilaksanakan perang. Maka yang paling panas waktu itu ayah bunda ya, yaitu peperangan akan dilaksanakan di dalam kota Madinah atau di luar kota Madinah. Maka waktu itu sekelas Nabi saja masih mengambil suara ya, mayoritas suara, dan ketika diambil suaranya, kaum muda waktu itu yang bersemangat ingin melaksanakan peperangan di luar kota Madinah. Tetapi ini ada sisi negatifnya, dimana kalau misalkan dilaksanakan peperangan di luar kota Madinah, kekalahan itu lebih besar. Sedangkan kalau di dalam kota Madinah, kemenangan itu lebih pasti karena kita tahu daerahnya. Tetapi karena mayoritas suara itu diambil daripada anak-anak muda yang ingin di luar kota Madinah. Kenapa ingin di luar kota Madinah? Ingin menunjukkan taring daripada kaum muslimin. Di luar kota Madinah saja kita bisa menang, apalagi di dalam kota Madinah. Tetapi Rasulullah SAW sendiri dan kaum-kaum yang senior itu mengusulkan untuk di dalam kota Madinah karena kemenangannya lebih pasti. Maka karena suara sudah pasti di luar kota Madinah, maka Uhud ini dulu ayah bunda ya di luar kota Madinah. Di bagian depan sana ada benteng batasan daripada di luar kota Madinah ya. Waktu itu dilaksanakan di daerah sini. Kemudian juga Rasulullah SAW berisyarat waktu itu, oke, kita laksanakan di luar kota Madinah, tetapi aku akan memberikan kalian isyarat bahwasanya
Ada pedang yang retak, ada tulang yang retak, ada benteng yang kuat, pertahanan yang kuat, kemudian juga ada gajah yang masuk ke dalam kubangan ataupun jebakan. Pedang yang retak adalah artinya di antara kaum muslimin akan ada yang meninggal nantinya. Tulang yang retak daripada saudara ataupun orang terdekat Rasulullah SAW akan ada yang meninggal nantinya. Kemudian juga benteng yang kuat, pertahanan daripada Quraisy, serta gajah yang masuk ke dalam jebakan Rasulullah yang nantinya akan masuk ke dalam jebakan ketika dalam peperangan Uhud. Maka waktu itu dilaksanakan peperangan, persiapan dulu. Setelah memberikan isyarat seperti itu, berapa jumlahnya? 1000 pasukan. Sudah ditentukan waktu itu, 1000 pasukan. Pulang ke rumahnya masing-masing. Ketika pulang ke rumahnya masing-masing, kaum yang muda ini mikir 2 kali, ternyata kita menolak urusan Rasulullah SAW, usulan Rasulullah SAW. Menyesal mereka, berbondong-bondong datang ke rumah Rasulullah SAW. Rasulullah, kami menyesal telah menolak usulan. Sehingga Rasulullah SAW waktu itu yang sudah tegar ya, beliau ini hebat. Itu sifat beliau hebat. Beliau mengatakan tidak sepantasnya bagi seorang nabi kalau seandainya keputusan sudah ditentukan menyebut keputusan tersebut, kecuali kemenangan dalam peperangan ini sudah ditentukan kemenangannya ataupun Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mencabut tersebut. Maka tidak ada perubahan, berangkat ke sini subuh-subuh pagi-pagi di luar kota Madinah agar bisa menentukan area peperangan. Ya. Buatnya Rasulullah SAW datang sini pagi-pagi bersama dengan 1000 orang, tetapi ketika datang ke sini ternyata ada 300 orang yang sudah pulang lagi. Tidak ikut ke area peperangan, dibelot oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay orang Yahudi yang masuk ke dalam Islam tetapi hatinya tidak benar-benar masuk. Hingga ke sini 700. Dari 700 orang itu 650 orang di bagian bawah sana, 50 orang di bagian sini. Ini menjadi kunci nanti para pemanah ini. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk belajar tentang memanah? Karena nanti ini menjadi kunci para pemanahnya. Setiap peperangan, setiap keadaan menjadi kunci. Termasuk nanti di perang-perang selanjutnya, perang Uhud, perang Khandaq ataupun perang lain. Nah, Rasulullah sampai memerintahkan apapun yang terjadi kalian jangan pernah turun ke bawah. Jangan pernah turun ke bawah kecuali 2 syaratnya. Rasulullah SAW memerintahkan untuk turun. Aku telah memerintahkan kalian untuk turun ataupun kemenangan sudah ditentukan. Itu isyaratnya 2. Jangan kalian pernah turun sama sekali. Maka itu menjadi kunci persiapan. Kaum Quraisy datang dari arah sana sebanyak 3000 orang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pemimpin perang yang hebat. Win rate dia 100% ya bunda, tidak pernah kalah dalam peperangan. Beliau jago dalam membangun strategi. Dari 3000 orang itu dipisahkan sebanyak 200 orang nantinya untuk posisi khusus ya. Ketika ada momen khusus dikeluarkan oleh dia. Maka waktu itu datang ke sini tanpa ada terjadi mubarazah ataupun duel. Dulu di peperangan sebelumnya ada duel 3 lawan 3. Nah, di duel 3 lawan 3 di perang Badar ini akan menjadi alasan balas dendam juga Hindun, istrinya daripada Abu Sufyan. Yang mana nantinya Hindun ini memberikan isyarat ataupun memberikan misi kepada Wahsy, seorang budak yang jago dalam mendobak. Wahsy, aku dendam terhadap Hamzah. Tolong ketika nanti peperangan Uhud kamu fokus terhadap Hamzah, tombak dia, bunuh dia. Kalau seandainya kamu bisa membunuh dia, akan kuberikan kebebasan nanti. Wahsy tidak ada pilihan sama sekali, sering dihinakan, sering dicaci, sering bahkan fisiknya dihancurkan ya, bahkan mentalnya pun dihancurkan. Tidak ada pilihan, dia ingin kebebasan. Maka beliau mengambil misi tersebut untuk membunuh Hamzah nantinya ketika ada momen khusus. Ini waktu itu terjadi peperangan. Nah, tanda daripada menang ataupun kalahnya suatu kubu ya bunda ya, akan ada yang memegang bendera satu sama lain. Dari kubu muslimin ada yang memegang panji bendera, kemudian juga dari kubu Quraisy juga ada yang memegang bendera. Mereka disatukan waktu itu, tetapi kaum Quraisy ini selalu memanas-manasi, menjatuhkan mental Nabi Muhammad SAW atau menjatuhkan mental daripada kaum Quraisy, membawa istri-istri mereka dalam peperangan ketika datang ke sini. Tetapi satu kata yang menyatukan mereka, ayah bunda ya, satu kata yaitu La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu membuat mereka kuat, mereka menyatu nanti kaum muslimin tanpa ada henti. Peperangan pun dimulai. Karena strategi yang bagus dari Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, waktu itu diincarnya para pemegang bendera, diincarnya yang hebat-hebat oleh kaum muslimin, ke bagian depan diincar. Masuk Abu Umar dan juga yang lainnya mengincar daripada tersebut. Maka peperangan dilaksanakan ketika kaum Quraisy datang ke sini. Ini menjadi kunci. Ketika waktu itu datang maju ke depan oleh para pemanah dulu dipanah. Sekali memanahnya itu bukan 1, 2 ibu bapak, 3 sampai 5. Hebatnya beliau
Dan itu ketika memanah on point, tidak panah jatuh ke bawah jatuh, tetapi langsung kena kepada orang. Sehingga tertekan orang para kaum Quraisy itu tidak bisa menyerang, sehingga nantinya dalam peperangan ini ada tanda bahwasanya kemenangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Sehingga waktu itu karena tidak bisa maju ya kaum Quraisy, kabur mereka kencar-kencar, ada yang kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke belakang. Sampai-sampai mereka ada yang meninggalkan istri mereka dalam peperangan, ada juga yang meninggalkan harta mereka. Sehingga jatuh pun bendera jatuh, tanda daripada kemenangan sudah ditentukan. Maka waktu itu kaum muslimin menyangkanya peperangan ini sudah selesai karena tidak ada lagi kaum Quraisy yang datang waktu itu. Sehingga para pemanah ini mengingat isyarat Rasulullah SAW, kemenangan sudah selesai, satu isyarat sudah selesai. Sehingga turun ke bawah untuk membantu kaum muslimin yang lain mengumpulkan harta rampasan. Tetapi Rasulullah masih belum memerintahkan untuk turun. Abdullah bin Jubair juga ataupun pemimpinnya belum memerintahkan untuk turun, bahkan melarang. Rasulullah masih belum memerintahkan kita jangan turun. Tetapi mereka turun. Ternyata ketika mereka turun, ini menjadi pemutar balikan kemenangan. 200 orang yang dipisahkan oleh Khalid bin Walid tadi berputar ke bagian belakang. Nah, strategi dia keluar nih, naik ke bagian atas, membunuh para pemanah yang nantinya menyusahkan mereka dalam peperangan. Membunuh yang di atas dulu, kemudian ke bagian bawah. Maka yang di bagian bawah pun meninggal juga nantinya diserang. Yang tadinya kacar-kacir, udah kabur kemana-mana, balik lagi ke area peperangan mereka. Balik lagi ke area peperangan sehingga dua posisi mereka kaum muslimin diserang dari arah belakang dan juga dari arah depan. Sehingga kaum muslimin posisinya di bagian tengah. Tertekan, terdesak sehingga chaos, tidak tahu mana lawan mana kawan. Sampai ada parahnya ada yang membunuh satu sama lain ayah bunda ya. Membunuh satu sama lain, tidak ada sampai Rasulullah berteriak mundur, tidak terdengar sama sekali. Maka malah Rasulullah SAW yang diserang waktu itu. Rasulullah SAW yang diserang sehingga Rasulullah ditemani oleh Thalhah, menemani beliau, ditutupi apapun yang terjadi ya, pengorbanan beliau ya, sampai diincar habis-habisan oleh Ikrimah, oleh yang lainnya, maka diincar, maka berbagai pedang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk dihunuskan kepada lehernya. Tapi ditutupi oleh Thalhah waktu itu, saking parahnya waktu itu penutup kepala Rasulullah SAW sampai hampir. Kemudian juga tulang ataupun gigi Rasulullah SAW sampai ada yang patah pula ya. Tetapi yang palanya yang melindungi Nabi Muhammad SAW, Thalhah, ketika itu melindungi Nabi Muhammad SAW sampai ada tombak yang masuk ke dalam dari bagian kanan ke bagian kiri ya, sampai tertekan kayak gitu. Tetapi Thalhah itu masih hidup. Beliau orang ganteng, beliau orang hebat. Sampai Rasulullah SAW setelah itu mengatakan, kalau seandainya kamu ingin melihat orang yang syahid masih hidup di muka bumi ini, masih berjalan di muka bumi ini, lihatlah Thalhah. Oke, tertekan waktu itu, saking tertekannya, saking parahnya apa? Hamzah juga diincar waktu itu. Hamzah yang dari jauh sedang berperang, diincar oleh Wahsy yang tadi diperintahkan oleh Hindun, ditombak bagian dada. Sehingga waktu itu tertombak, ketika tertombak biasanya orang yang ditombak oleh Wahsy langsung meninggal. Tapi berbeda dengan Hamzah bin Asad. Beliau Asadullah, beliau sekali berburu, ayah bunda ya, hebatnya beliau, fisiknya beliau besar. Sekali berburu, beliau berburu singa sendiri. Makanya disebut Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau angkat kayak gini. Tetapi beliau diincar di sini ketika melaksanakan peperangan. Ketika sudah ditombak, beliau incar dulu, dekati dulu Wahsy. Ketika sudah dekat membuat Wahsy takut, barulah beliau. Yang nantinya ketika sudah beres selesai peperangan, tubuhnya ataupun organnya dimutilasi, kemudian juga itu yang membuat Rasulullah SAW merasa sedih dalam peperangan Uhud ini. Kemudian juga yang diincar pula tentu yang pemegang bendera ya bunda, agar bendera itu jatuh nanti peperangan itu dikatakan selesai, yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair orang yang kaya, orang yang hebat ya. Ketika beliau berjalan ketika di kota Mekah ya, beliau saudagar kaya, tetapi beliau tinggalkan semua kekayaannya ya. Bahkan ketika beliau dalam pakaiannya selalu bagus ketika di Mekah, kemudian menggunakan wewangian yang harum pula. Ayah bunda dari jarak 101 km sana ya, kalau misalkan beliau berjalan sudah tercium daripada parfum, saking parfumnya mahal, saking parfumnya bagus. Tetapi beliau mendukung agama Islam, beliau tinggalkan hal tersebut. Ketika beliau meninggal pula pun beliau ditutupi oleh kain kafan yang terbatas saja. Ketika ditutupi kepalanya yang bagian bawah tidak tertutupi, ataupun ketika dikebawahkan yang bagian kepalanya tidak tertutupi. Hebatnya beliau dalam melaksanakan peperangan ayah bunda ya, ketika diincar
biar jatuh ini bendera, maka diputuskan bagian tangan kanan. Diputuskan bagian tangan kanannya, maka tidak ingin peperangan ini berhenti, beliau angkat kembali pakai tangan kirinya. Maka ketika diangkat, tangan kirinya diputuskan. Maka jatuh pula, ketika jatuh tidak ingin berhenti, beliau peluk bendera tersebut agar tidak jatuh. Sehingga beliau nantinya meninggal dalam peperangan ini, ataupun sahabat-sahabat yang lain. Kemudian dalam kondisi itu pula Nabi Muhammad nanti akan jatuh dalam jebakan ya, karena disiapkan oleh Abdullah bin Ubay ataupun Amir juga, yang mana waktu itu sudah membuat kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa balik 300 orang untuk kembali kepada kota Madinah tersebut. Maka waktu itu jatuh sehingga membuat yang lainnya mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad telah meninggal, Nabi Muhammad hilang, tidak terlihat daripada peredaran. Hingga waktu itu disangkanya Nabi Muhammad meninggal, yang lain lemas, Umar pun lemas juga waktu itu. Tetapi ayah bunda ya, ada satu sahabat yang mengatakan apapun yang terjadi aku akan melanjutkan peperangan meskipun Nabi Muhammad meninggal. Hingga tetap peperangan dilanjutkan sampai Nabi Muhammad pun nanti ketemu lagi sampai Nabi Muhammad mengatakan mundur, barulah nanti mundur, semuanya terdengar, mundur posisinya ke bagian sana ya bunda. Bagian sana ada tempat persembunyian daripada kaum muslimin, tetapi sudah ditutupi, sudah dicor, karena banyak sekali orang yang datang ke sana. Mundur ke bagian sana, maka yang tadinya menang ya bunda peperangan tersebut berbalik arah menjadi terkalahkan. Jadi ya bunda ya, ini salah satu pengorbanan bagi kaum muslimin ketika di sini. Pengorbanan mereka tidaklah mudah, tidaklah semudah apa yang kita bayangkan. Tidak bisa menikmati Islam seindah kita saat ini ya bunda. Bisa melaksanakan sholat ketika di kota Madinah, kemudian juga nanti di kota Mekah leluasa melaksanakan ibadah. Tidak seperti itu. Mereka untuk mendapatkan ibadah dengan leluasa ya bunda harus dengan berperang terlebih dahulu, mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya ya bunda ya. Maka itulah salah satu pengorbanan. Dengan datang ke sini, semoga saja nantinya bisa dikumpulkan dengan mereka ya bunda di tempat terbaiknya Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan kontribusi kepada Islam nantinya dengan kontribusi terbaik. Kemudian juga ya bunda, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah perintah yang jelek. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada kebaikan dan menjauhkan daripada keburukan. Termasuk dalam salah satunya perintah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan jangan turun apapun yang terjadi. Ketika mereka tidak turun, kemenangan sebenarnya bisa ditentukan ataupun lebih dipastikan nanti. Begitu ayah bunda untuk perjalanan ataupun cerita daripada peperangan Uhud ini. Biar tidak lama ya bunda, nanti kita akan berziarah kepada syuhada Uhud ataupun orang yang meninggal dalam peperangan Uhud nantinya ya bunda. Sebanyak 70 orang yang meninggal di sana. Kemudian juga ya bunda, kita dokumentasi terlebih dahulu di bagian sini karena mungkin bagian sini yang paling jelas, yang bagus. Nanti kita dokumentasi pribadi juga ya bunda ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Makam daripada orang yang meninggal dalam peperangan Uhud. Tuh. Nggak ada itunya, palanya pala. Batunya nggak ada. Batunya nggak ada, nggak pakai nisan di sini. Nggak ada pakai nisan. Cuman itu ada pakai tanda tuh. Ini tempat apa tadi? Katanya di bagian sana, katanya di bagian sana. Tapi lebih condong ke bagian sana Hamzah tuh meninggal. Yang mana? Posisinya. Hamzah Yang ada batunya itu. Iya. Itu Hamzah. Siapa aja yang dimakamin sini tadi? Di sini sebanyak 70 orang, salah satunya adalah Hamzah, Mus'ab bin Umair ya. Dan juga sahabat-sahabat Jabir juga di bagian sini ada yang meninggal. Kebanyakan orang para pemanah yang meninggal dalam peperangan ini. Tapi sebagai penghormatan kita kepada mereka, nanti kita doakan kepada mereka dan kita berdoa nantinya bisa diberikan posisi terbaik ataupun kontribusi terbaik juga terhadap agama Islam nanti. Oke, agar mereka tahu bahwa kita di sini dan juga agar nanti kita salamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum daru qaumin mu'minin. Watakum. Matu aduna. Matu aduna. Godan.
وقولا مؤجل وعاجل وإنا إن شاء الله وإنا إن شاء الله بكم لاهقون بكم لاحقون. السلام عليكم السلام عليكم يا شهداء أحد يا شهداء أحد. السلام عليك السلام عليك يا مصعب بن أمير يا مصعب بن أمير. السلام عليك السلام عليك يا سيدنا حمزة يا سيدنا حمزة يا أم النبي يا أم النبي. خصوصا إلى حضرة النبي المصطفى والمسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أفضل الذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وواسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد كما ينقى ثوب الابيض من الدنس وادخلهم دارا خيرا من دارهم زوجة خيرا من زوجهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحيائهم هم وأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Ya Allah ya Rabbi, kami datang kemari untuk berziarah ataupun menghormati daripada syuhada Uhud ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi, jauhkanlah kami daripada kesyirikan ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi, dekatkanlah kami kepadamu ya Allah ya Rabbi. Semoga kami bisa dikumpulkan nantinya dengan orang-orang terbaikmu nanti ya Allah ya Rabbi di surgamu ya Allah ya Rabbi, surga Firdaus. Ya Allah ya Rabbi, gunung Uhud ini yang nantinya berada di surga ya Allah ya Rabbi, semoga saja menjadi kesempatan bagi kami nantinya dikumpulkan di surgamu lagi ya Allah ya Rabbi. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين.